Perkenalkan, saya Maria Delvianti Belak, SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 9 SDN Sikutren Kabupaten Belu. Saya akan memaparkan tugas modul 1.1, kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah suatu tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Dengan kata lain, pendidikan merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk menumbuh kembangkan budaya-budaya kearifan yang ada pada masyarakat. Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kita sebagai seorang pendidik bertugas menuntun tumbuh kembangnya anak dan menyesuaikan dengan kodrat anak. Yang kedua, menuntun kodrat anak. Kodrat yang dimiliki anak meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan segala sesuatu yang dibawa oleh anak sejak lahir, seperti minat, bakat anak, cara belajar, sikap, dan keadaan lingkungan. Kodrat zaman dapat dilihat dari perubahan waktu yang berkembang, seperti perkembangan teknologi yang terus berkembang dinamis, mempengaruhi cara belajar anak dan merubah cara menuntunnya. Yang ketiga, semboyan pendidikan Indonesia. Ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, tuturi handayani. Semboyan ini menjadi poin yang harus dimiliki dan dilaksanakan seorang pendidik, di mana harus memberikan keteladanan ketika di depan, menjadi teman yang baik ketika berada di tengah-tengah mereka, dan memberi dorongan ketika berada di belakang, sehingga anak mampu membentuk budi pekerti bagi pribadi dan sekitarnya. Yang keempat, selamat dan bahagia. Diartikan bahwa anak mampu untuk tidak bergantung pada orang lain secara lahir dan batin, namun mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, murid merupakan objek dalam pembelajaran di kelas, di mana mereka harus mengikuti, mendengarkan penjelasan materi, dan melakukan apa yang diperintahkan, dan harus dalam kondisi tertib dan tenang. Yang kedua, guru hanya bertugas memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai kurikulum. Yang ketiga, murid dituntut untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan. Hal ini dapat membuat murid merasa tertekan dan bosan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Yang keempat, murid harus memahami semua materi yang diajarkan dan mencapai pada batas KKM sehingga target kurikulum dapat tercapai.
Yang kelima, hanya terfokus pada materi dan tugas yang diberikan serta harus diselesaikan. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, saya memahami pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan harus berpihak pada anak dan pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang kedua, saya harus membenahi diri mulai dari diri saya, bahwa seorang pendidik bertugas menuntun proses tumbuhnya anak, artinya memberikan teladan, bimbingan, arahan, dan dorongan pada anak agar mampu mengembangkan fitrah yang dibawanya seperti potensi, minat, dan bakat. Yang ketiga, pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidik harus memahami dan memperhatikan kodrat yang ada agar pendidik mampu mengidentifikasi karakter, potensi sosial dan budaya yang sudah dibawa oleh anak. Yang keempat, memahami makna dari semboyan pendidikan, sehingga pendidik mampu merubah pemikiran tentang pendidikan yang awalnya hanya sekedar mentransfer pengetahuan pada anak, berubah menjadi proses menuntun anak pada keselamatan dan kebahagiaan. Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: yang pertama, merencanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, membuat kesepakatan bersama peserta didik, mampu menumbuhkan kesadaran belajar bersama, memberikan teladan kepada peserta didik dengan melaksanakan pembiasaan untuk menumbuhkan budi pekerti. Yang keempat, mengidentifikasi cara belajar peserta didik, kemampuan menyerap materi, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.